Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama kelompok 2 mata kuliah Sejarah Amerika yang beranggotakan Nur Rahmawati Busro, Azrul Raihani Satifah Damanik, dan Elta Andea. Kami akan menjelaskan mengenai memahami revolusi Amerika. Silakan simak materinya ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu revolusi Amerika dan apa latar belakang serta bagaimana jalannya revolusi Amerika ini. Revolusi Amerika. Sebenarnya apa sih revolusi itu? Nah, revolusi adalah suatu perubahan secara cepat dan mendasar yang berpengaruh terhadap masyarakat luas dalam segala sektor kehidupan. Revolusi Amerika merupakan buah dari kemenangan peperangan antara para kolonis atau ke-13 koloni terhadap pemerintah kolonial Inggris. Revolusi Amerika ini merupakan suatu peristiwa yang akibat-akibatnya ini masih tetap dirasakan hingga sekarang. Bukan hanya dirasakan oleh bangsa-bangsanya sendiri, tetapi juga dirasakan oleh bangsa-bangsa lain di segala penjuru dunia. Revolusi ini pun menjadi ciri dari permulaan suatu zaman revolusi-revolusi dunia. Tetapi revolusi ini berbeda dengan revolusi-revolusi yang menyusulnya. Nah, revolusi Amerika ini bukan suatu pemberontakan kaum proletariat, namun revolusi ini dipimpin oleh kaum ningrat Whig yang mencari kebebasan dari tekanan-tekanan politik dan ekonomis yang dipaksakan oleh pemerintah kerajaan Inggris pada masa itu. Kemudian kita akan membahas mengenai latar belakang dan jalannya revolusi Amerika. Presiden Amerika Serikat yang kedua, John Adams, 1735 sampai 1826 menyatakan bahwa revolusi Amerika ini sudah dimulai sebelum perang meletus. Tetapi revolusinya terdapat di dalam hati dan pikiran rakyat Amerika sendiri. Prinsip serta semangat yang membawa rakyat Amerika ini untuk memberontak sehingga harus ditelusuri kembali sampai 200 tahun yang lampau atau dicari dalam sejarah negara ini semenjak berdirinya perkebunan yang pertama di Amerika. Dengan demikian, untuk mengetahui latar belakang revolusi Amerika ini harus ditelusuri sejak London Company berhasil mendirikan pos dagang yang pertama di Jamestown pada 1607. London Company dengan berbekal The Royal Charter yang diperoleh dari Raja Inggris pergi ke benua Amerika, dan tibalah mereka di benua ini mendirikan pos dagang yang pertama di Jamestown pada 1607. Di tempat ini, selanjutnya kongsi dagang ini menjalankan pemerintahannya sendiri secara penuh yang tidak dapat didikte oleh gubernur koloni sebagai kepanjangan tangan Raja Inggris di tanah koloni. Bahkan, kongsi dagang ini bisa melakukan kontrol terhadap kinerja gubernur koloni melalui penempatan wakil-wakil penduduk koloni di dalam Dewan Legislatif. Hal semacam ini dilakukan Plymouth Company yang berbekal pada The Royal Charter dari Raja Inggris. Mereka ini mendirikan dan juga menyelenggarakan pemerintahannya sendiri secara penuh di New England. Nah, wakil-wakil para koloni di depan Dewan Legislatif menggunakan hak kontrol atas keuangan, menetapkan ketentuan penarikan pajak yang tidak boleh dikenakan tanpa melalui perwakilan. Lalu, pendapatan bersama tidak boleh dikeluarkan tanpa adanya persetujuan dari wakil yang terpilih. Dan hal ini sudah terbiasa dirasakan oleh para kaum koloni, sehingga mereka ini merasa memiliki tradisi menjadi orang yang merdeka. Pada saat menjelang revolusi Amerika ini meletus, seluruh penduduk koloni ini sudah mempunyai pengalaman berpemerintahan sendiri selama bertahun-tahun lamanya. Dan selama demokratis terjadi perkembangan penduduk koloni yang meningkat secara signifikan antara tahun 1688 sampai 1750, yakni mencapai 1.600.000 orang. Wah, banyak sekali. Nah, aspek ini tentu berdampak terhadap motivasi masyarakat koloni untuk berjuang dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka.
Nah, adanya jumlah orang yang banyak inilah artinya berpotensi untuk memaksimalkan mobilisasi massa. Pada abad ke-18, terjadi perluasan secara teratur gelombang perpindahan dari Eropa, dan berhubung tanah yang baik untuk pemukiman di dekat pesisir ini sudah banyak diduduki. Kemudian para pemukim baru ini harus masuk lebih jauh lagi ke dalam pedalaman di belakang garis jeram sungai-sungai. Nah, para pedagang ini pun menjelajah ke daerah belakang dengan membawa pulang kisah lembah-lembah kaya, dan mereka pun membujuk para petani itu untuk membawa keluarga-keluarga mereka menembus hutan belantara. Nah, sekalipun mengalami kesulitan karena ganasnya alam yang ada, namun para pemukim baru ini akhirnya datang. Dan pada tahun 1730-an, kaum perintis mulai mengalir ke Shenandoah Valley. Nah, pemerintah kerajaan Inggris sampai tahun 1763 belum juga merumuskan garis politik yang tegas bagi daerah-daerah koloni yang menjadi miliknya. Hal ini karena pemerintahan kerajaan Inggris ini berpegang pada pandangan merkantilisme, bahwa koloni-koloni ini harus menyediakan bahan-bahan mentah kepada negeri-negeri induk dan tidak menyainginya dalam pembuatan barang. Tetapi garis kebijakan ini dilaksanakan dengan buruk, dan para koloni ini tidak pernah menganggap diri mereka sendiri lebih sebagai negara atau anggota persemakmuran, seperti juga Inggris yang hanya memiliki hubungan longgar dengan para pejabat di London. Nah, para kolonis, pewaris tradisi bangsa Inggris tentang perjuangan panjang demi kemerdekaan politik, mereka memasukkan konsep kemerdekaan ke dalam Piagam Virginia yang pertama, yang mengatakan bahwa kaum kolonis Inggris harus menikmati segala kebebasan, hak dan kekebalan yang sama seperti seandainya mereka lahir dan berdiam di dalam wilayah Inggris. Hal ini berarti harus turut menikmati hikmah makna charter dan hukum adat. Tahun 1689 hingga 1697 terjadi Perang Raja William, merupakan perang perebutan koloni antara Inggris dan Prancis di Eropa. Selain itu, kedua negara ini saling berperang seperti tampak dalam Perang Eni pada 1702 hingga 1713 sebagai perang pendamping perang perebutan tahta Spanyol. Nah, pertikaian antara Inggris dengan Prancis memasuki tahap terakhir pada 1750-an. Setelah adanya persetujuan perdamaian Aix-la-Chapelle tahun 1748, Prancis ini pun memperketat genggamannya atas lembah Mississippi. Pada waktu bersamaan pula, arus perpindahan kolonis Inggris yang menyeberangi Alleghenies bertambah banyak, dan hal ini pun merangsang perebutan untuk sama-sama memiliki daerah ini. Nah, Prancis bukan hanya mengancam pemerintah kerajaan Inggris saja, tetapi juga mengancam para kolonis Amerika, sebab dengan menguasai lembah Mississippi, Prancis dapat membendung Inggris yang akan memperluas koloninya ke arah barat. Nah, lalu memasuki tahun 1754, suatu bentrokan senjata antara beberapa anggota laskar milisi Virginia di bawah pimpinan George Washington yang masih pada masa itu masih berusia 22 tahun. Dan pasukan tentara Prancis mengorbankan perang Prancis dan India, dan kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Inggris untuk membantu Indian. Perang inilah yang menentukan apakah Inggris atau Prancis yang unggul di wilayah Amerika Utara. Kemenangan Inggris terhadap Prancis dalam perang 7 tahun menyebabkan utang Inggris ini menjadi besar jumlahnya, yaitu 130 juta pound sterling dengan bunga setiap tahunnya sebanyak 4 juta pound sterling. Banyak sekali. Inggris berusaha menutupi utangnya dengan melaksanakan undang-undang perdagangan yang dibebankan kepada para koloni di Amerika. Misalnya, menetapkan undang-undang gula,
pada 1764, Undang-Undang Matrai pada 1765, dan Undang-Undang Gula ini mengatur tentang larangan impor mengenai minuman keras dari luar negeri di luar Inggris, melarang impor gula, sirup dari luar negeri, mengenakan bea masuk atas anggur, sutra, kopi, dan sejumlah barang mewah lainnya. Undang-Undang Matrai pada tahun 1765 mengatur tentang pembebanan terhadap bea atas surat-surat kabar, almanak, pamflet, lisensi, dadu, kartu judi kepada para kolonis yang ada di Amerika. Nah, berbagai pajak tersebut mengakibatkan neraca dagang kaum kolonis ini menjadi buruk. Antara tahun 1700 hingga 1703, neraca perdagangan yang buruk ini meningkat sampai melebihi 20 juta pound sterling. Para kolonis Inggris di Amerika kemudian menentang kebijakan negeri Indo atau Inggris, dan mereka di bawah pimpinan George Washington berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada 4 Juli 1776. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan corak perlawanan koloni. Corak perlawanan para kolonis Inggris di Amerika bagian utara terhadap pemerintah negara Indo. Inggris dilakukan oleh kaum intelektual, kaum buruh, maupun oleh aksi massa. Kaum intelektual melakukan aksi perlawanan dengan perang pamflet ideologis yang akan mempercepat meletusnya revolusi Amerika. Mereka menentang keberatan soal pajak-pajak baru yang dikenakan pada para kolonis. Mereka menganggap bahwa pemungutan berbagai pajak oleh pemerintah negeri induk kepada para kolonis di Amerika tidak dapat dibenarkan karena pemungutan pajak tersebut tanpa melalui perwakilan. Kaum pedagang melakukan aksi perlawanan melalui penghentian impor. Maksudnya, para pedagang di tanah koloni Amerika tidak mau membeli atau melakukan tindakan pemboikotan terhadap barang-barang yang didatangkan dari negeri induk. Massa melakukan aksi perlawanan di bawah pimpinan Isaac Barre dengan memaksa para agen materai untuk meletakkan jabatannya dan memaksa para pedagang untuk menghentikan pesanan barang-barang yang didatangkan dari negeri induk. Pemicu meletusnya Perang Kemerdekaan Amerika. Insiden kapal teh di Boston pada tahun 1774 menjadi pemicu meletusnya Perang Kemerdekaan Amerika. Pada tahun 1774 berlabuh 3 kapal Inggris yang memuat teh untuk para kolonis di Amerika. Para kolonis di Amerika diwajibkan pemerintah negeri induk untuk membelinya dan mereka tidak diperkenakan membeli teh dari negara lain. Para kolonis Amerika tidak bersedia menerimanya dan dianggapnya sebagai bentuk pemaksaan. Pada malam harinya, orang-orang Amerika menyamar sebagai orang-orang Indian dan menaiki kapal tersebut, kemudian melemparkan teh-teh tersebut ke dalam lautan. Pemerintah Inggris marah kemudian menghukum Boston, maka pecahlah perang antara para kolonis Inggris di tanah Amerika melawan pemerintah negeri induk Inggris. Dalam pertempuran melawan pasukan negeri induk, pasukan para kolonis dipimpin oleh George Washington. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai persiapan para kolonis menuju kemerdekaan Amerika. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh masyarakat Amerika demi menuju kemerdekaan, yaitu yang pertama adalah Kongres Kontinental I yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 1774. Pada Juni 1774, Dewan Perwakilan Massachusetts mengusulkan supaya mengadakan kongres pada September di Philadelphia dan di seluruh koloni supaya menyelenggarakan kongres tingkat provinsi atau semacam konvensi daerah untuk memilih delegasi di dalam Kongres Kontinental yang direncanakan dimulai pada tanggal 5 September 1774. Pada Kongres Kontinental I itu dihadiri oleh 56 delegasi dari 12 tanah koloni dari 13 koloni Inggris di tanah Amerika. Salah satu koloni Inggris yang belum dapat menghadiri Kongres Kontinental I adalah Georgia.
Agenda di dalam kongres ini adalah pembahasan separatur persiapan-persiapan untuk menuju kemerdekaan dari cengkeraman negara induk yaitu Inggris dan mencari langkah untuk melemahkan kekuatan Inggris di koloni Amerika. Kongres Kontinental I merupakan duel antara sayap radikal yang diwakili oleh Patrick Henry dan Henry Lee dari Virginia, Sam Adams dari Massachusetts dan Christopher Gadsden dari Carolina Selatan, serta konservatif diwakili oleh Joseph Galloway dan James Duane dari New York. Yang kedua yaitu Kongres Kontinental II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1775. Kongres Kontinental II yang dilaksanakan pada 10 Mei 1775 telah diikuti oleh 60 delegasi dari semua koloni Inggris di tanah Amerika, yaitu sebanyak 13 koloni. Hasil dari Kongres Kontinental II ini yaitu yang pertama melaksanakan hasil keputusan Kongres Kontinental yang pertama, khususnya menghentikan impor dan menolak barang-barang mewah dari negeri Inggris. Yang kedua, memilih John Hancock sebagai komandan laskar milisi koloni dalam angkatan bersenjata koloni Amerika. Yang ketiga, George Washington terpilih sebagai panglima perang rakyat koloni untuk memimpin perang kemerdekaan melawan penjajahan Inggris. Yang keempat, penyelenggaraan Kontinental III dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1776. Yang ketiga yaitu Kongres Kontinental III yang dilaksanakan pada awal Juli yaitu pada tahun 1776. Kongres Kontinental III yang diselenggarakan pada 4 Juli 1776 dihadiri oleh seluruh koloni Inggris di Amerika, yaitu sebanyak 13 koloni. Di dalam kongres tersebut, salah seorang delegasi dari Virginia yang bernama Thomas Jefferson atas nama ke-13 koloni mengumandangkan Declaration of Independence pada 4 Juli 1776. Selanjutnya yaitu Kongres Kontinental IV yang dilaksanakan pada tahun 1777. Kongres Kontinental IV yang diselenggarakan pada 1777 ini dengan dihadiri oleh 13 negara bagian atau koloni telah menghasilkan sebuah keputusan ke-13 negara bagian menyetujui sebuah negara konfederasi dengan membentuk United States of America atau USA. Setelah itu, para delegasi yang hadir sepakat untuk mencari dukungan terhadap negara yang baru diproklamasikan dalam bentuk United of America. Misal, para delegasi menyetujui menunjuk Benjamin Franklin sebagai duta negara Amerika untuk berkunjung ke Prancis guna meminta dukungan terhadap negara yang baru diproklamasikan. Pada 1876, Prancis memberikan sebuah patung kebebasan kepada Amerika Serikat yang diberi nama Patung Liberty. Patung ini didesain oleh pemahat Prancis yaitu Frederick Auguste Bartholdi. Patung Dewi Kemerdekaan tersebut dipersembahkan oleh rakyat Prancis kepada rakyat Amerika sebagai hadiah ulang tahun kemerdekaan Amerika yang ke-100. Bagian dalam patung ini diisi oleh rangka baja, sementara bagian luarnya dibuat oleh plat tembaga. Rangka baja patung Liberty dibuat dan dirancang oleh Gustave Eiffel, orang yang juga merancang dan membangun Menara Eiffel. Untuk lebih jelasnya mengenai patung Liberty yang didesain Frederick Auguste Bartholdi dalam dilihat pada gambar berikut ini. Akhirnya, Prancis pada tahun 1778 menjadi salah satu negara di Eropa yang pertama kali memberikan dukungannya. 1 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1789, Spanyol memberikan dukungan terhadap terbentuknya negara Amerika Serikat. Dampak Revolusi Amerika. Revolusi Amerika memberikan dampak yang penting bagi Amerika Serikat, yaitu kemerdekaan dan kebebasan yang akhirnya diraih sehingga Amerika Serikat menjadi negara independen yang lepas dari kekuasaan penjajah, yaitu Inggris. Revolusi Amerika mampu merangsang kesadaran dunia bahwa penjajahan yang dilakukan oleh kerajaan yang kuat dapat dilawan dan dihancurkan dengan tekad yang